Halo deh, Tangkir Surabaya Kreatif Jos. Pada kesempatan ini, Tangkir Surabaya akan membuat tutorial yaitu kreativitas cara membuat tali tamper berbahan baku tali rafia. Kegunaan tali rafia nantinya ini bisa digunakan untuk mengikat barang-barang atau bagasi bawaan yang ada di sepeda motor maupun yang ada di mobil pickup, tergantung dari penggunaan ukuran talinya. Bisa tali dalam ukuran pendek atau panjang, tergantung dari kebutuhan. Dan saya akan memberikan tip dan cara membuat tali tamper berbahan baku tali rafia. Mari kita ikuti tutorial berikut ini. Cangkir Surabaya Kreatif Jos. Pertama-tama, bahan yang digunakan adalah bahan dasarnya tali rafia. Tali rafia bisa berwarna merah, tergantung dari kesukaannya, merah, warna hitam, atau yang lainnya. Jadi bahan bakunya dari rafia. Usahakan tali rafianya jangan dipotong lagi, maksudnya murni dari pabriknya seperti ini. Jadi ketebalannya. Untuk ukuran tergantung dari kebutuhan kita. Kita membuat dalam bentuk ukuran panjang 1 meter, 2 meter, 3 meter, bahkan bisa sampai 10 meter, bisa sampai 100 meter, tergantung dari kebutuhan. Itu bahan yang harus digunakan, yaitu bahan dasarnya dari rafia. Yang pertama. Yang kedua, isolasi. Isolasi nantinya itu berguna untuk mengikat, mengisolasi dari ikatan yang terakhir nanti bisa diikuti pada tutorial berikut ini. Bahan yang perlengkapan yang ketiga yaitu gunting. Ya, gunting fungsinya untuk memotong dari sesuai kebutuhan kita. Potongan dari ukuran tali itu berapa panjangnya, bisa 1 meter, 2 meter, dan seterusnya. Nanti kita potong, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Sebelum kita melangkah ke cara pembuatan, jangan lupa ya guys ya, like, share, and subscribe video yang saya share berikut ini. Tutorial dari Cangkir Surabaya Kreatif Jos. Cangkir Surabaya Kreatif Jos. Pertama, jangan lupa untuk tali yang kita buat sebagai tampar berbahan baku tali rafia. Dari kebutuhannya untuk warnanya tergantung dari kesukaannya, warna apa aja terserah. Untuk ukurannya juga menurut kebutuhan. Jadi kita membutuhkan berapa meter. Jadi bisa 1 meter, 2 meter, bahkan bisa lebih. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat tali tampar berbahan baku tali rafia. Saya memang membutuhkan sepanjang 2 meter. Ukuran segini. Ya. Nah, dari 2 meter ini kita bagi menjadi 2. Kita jadikan 2 meter, langsung kita 1 meter, 2 meter lagi. Nah, setelah itu ada 2 tali seperti ini. Ya. Nah, dari 2 tali ini nantinya kita pintal, istilah dari itu kita pelintir. Kita langsung melangkah ke cara pembuatan tali tamparnya. Jangan lupa ya guys, cara melintirnya terserah, bisa di atas lutut kita, bisa di sini, di garis ini. Tapi yang paling afdol, yang paling bagus untuk biar terlalu susah, kita gunakan yang di atas lutut ini guys. Kita pegang yang tengah-tengah ya guys, tengah-tengahnya ini, dari tengahnya yang persis, jangan sampai sisian, dari pas seperti ini. Nah, 2 meter, 2 meter. Oke ya guys. Oke, kita mulai cara membuat tali tampar dari berbahan baku tali rafia. Pertama-tama
kita taruh di sini tali rafianya bos ya guys. Kita pelintir. Ini usahakan selalu dipegang. Kalau tidak dipegang, takutnya hasil pelintiran yang kita gunakan tadi, yang kita hasilnya itu akan kembali lagi. Jadi tidak bisa membentuk tali tampar tadi. Seperti ini guys ya. Pertama. Oke. Nah, kita pegang lagi guys. Lagi, gini mas. Oke ya guys. Oke. Setelah itu sudah keadaannya, baru kita buat seperti ini guys ya. Kita mulai memasuki cara pembuatan tali tampar dengan berbahan baku tali raffia seperti ini guys ya. Oke. Oke. Usahakan pelintirannya persis seperti ini guys ya. Jangan keadaan seperti ini, tapi seperti ini. Ini lebih rapi lagi. Kalau kita masih ragu, kita pelintir lagi guys. Oke. Nah, setelah kita pelintir, dengan sendirinya akan membentuk pelintiran tali tampar. Seperti ini guys. Dia akan melintir sendiri. Terus kita bentuk sendiri guys. Kalau memang masih dianggap kurang pelintirannya guys, kita kembali lagi ke cara melintirnya. Kita pelintir lagi sekecil mungkin. Seperti ini guys, seperti ini ya, satu-satu. Setelah satu-satu sudah ada melintir gini guys, kita pelintir dua-duanya dari dua gini. Jadi mengecil. Pelintiran seperti mengecil guys ya. Oke ya. Setelah itu baru kita biarkan hanya dia melintir sendiri guys. Bentuk sendiri, baru kita pelintir seperti ini guys ya. Terus lagi guys sampai pelintirannya seperti ini lagi guys, seperti ini. Terus oke ya, usahakan ya guys, di waktu kita melintir jangan sampai ini terlilit ruwet. Jadi pada waktu akhir dari ini akhirnya tidak bisa kita buka. Usahakan setelah melintir kita kembalikan ke asalnya biar tidak terlalu menyusahkan kita untuk pelintiran terakhirnya nanti guys ya. Oke, sudah. Nah, kita lagi biar melintir lagi, terus seterusnya guys ya. Seperti ini hasil awalnya seperti ini guys. Hasil awalnya dari kekuatan tali raffia yang satu itu bisa kita gunakan untuk mengikat tali-tali. Ini sudah kuat ya. Dari lebih kuat lagi kalau kita dobeli. Dengan cara apa? Bukan dobeli seperti ini kita ikat, tapi dengan cara kita pelintir membentuk seperti tali tampar. Hasilnya seperti ini guys. Ini hasil awalnya seperti ini. Terus ya, terus sampai kita pelintiran sampai yang terakhir guys ya. Tapi jangan lupa guys, setiap kita melintir ini kita luruskan guys ya. Kita luruskan biar apa? Biar nanti kita pelintiran yang terakhir kita tidak menyusahkan kita, jadi tidak ruwet gitu guys. Guys ya. Terus ya, terus kita pelintir lagi terus guys ya. Oke, jadi ini bentuk awalnya seperti ini guys. Terus sampai jangan lupa guys ya, seperti ini pelintiran seperti tali tampar berbahan baku tali raffia. Kekuatannya tidak diragukan lagi guys untuk mengikat barang-barang bawaan kita untuk mengikat di sepeda motor maupun di mobil. Tapi jangan lupa guys, sekekuat-kuatnya tali, ingat penggunaannya, cara perawatannya harus benar. Jangan mentang-mentang tali ini sudah dobeli, kita cara perawatannya sembarangan, ditaruh sembarangan sehingga
dia termakan oleh cuaca, baik air maupun air hujan maupun kena panas, akhirnya namanya tali juga bisa ada ausnya, ada kadaluarsanya. Tapi cara perawatannya bagus, insya Allah guys, nanti ini akan bertahan lama dan bisa bermanfaat dan berguna untuk kita apabila kita membutuhkan untuk mengikat barang-barang bawaan kita di sepeda motor maupun di mobil pickup. Jangan lupa guys ya, ini juga bisa digunakan untuk mengikat terpal untuk ada hajatan. Ini kekuatannya juga bagus guys, jadi bisa dikaitkan dari ke terpalnya atau ke pakunya, dari dobelnya guys. Satu tali rafia seperti ini guys, itu sudah punya kekuatan yang maksimal. Apalagi kalau sudah ada double gini, dobelnya itu dengan cara dipelintir, dari kekuatannya bisa menyatu seperti ini. Ini bisa digunakan dalam pengikatan barang bawaan di pickup, bisa guys ya, termasuk motor. Jangan lupa guys ya, jadi ini setelah pelintir nih jangan lupa dikembalikan lagi. Terus ya, terus, nah, ini dibiarkan lagi guys, ini sudah melintir guys ya, ini sudah melintir ya, melintir. Kalau memang dirasa kurang silakan dipelintir lagi sampai sekecil. Nah, ini guys ya, udah ya. Dibiarkan nanti dia akan melintir sendiri. Nah, tinggal kita bentuk seperti ini guys. Nah, tapi jangan lupa guys ya, tetap ikatan tali yang satunya dengan satunya itu tetap posisinya tidak berubah guys. Jadi posisinya itu sama-sama gini guys, tidak ada yang melintir seperti ini guys ya. Nah, ini agak lumayan udah guys. Nah, terus sampai jadi ikatan talinya itu sama panjang, tidak ada sisian ya, sama panjang. Nah, tetap kita posisi seperti itu guys. Oke ya, kita lanjutkan lagi guys. Terus cara melintir, terus dipelintir terus guys, pelintir. Terus guys. Nah, oke guys ya. Nah, terus jangan lupa guys, tali yang saya gunakan ini bentuknya tali gelondongan seperti ini guys ya, tali gelondongan. Nah, ini bisa beli di toko tali, bahan tali, atau bisa beli tali yang ada di toko satu plastik ini guys. Jadi ada ukurannya berapa meter itu, nah, bisa langsung digunakan. Kalau ini yang gelondongan kita harus membuat ukuran dulu berapa, baru kita potong sesuai kebutuhan. Kalau yang tali yang plastikan yang udah dibungkus plastik itu sudah langsung dalam ukuran sekian, bisa langsung kita gunakan seperti ini guys ya. Jangan lupa guys ya. Terus untuk warna tali terserah dari guys, terserah dari Anda, warna biru, warna merah, warna hitam terserah. Jadi tergantung kebutuhan, termasuk ukurannya guys ya. Pas jangan lupa guys, nanti di dalam episode berikutnya akan saya tunjukkan apabila Anda menemukan tali tidak sepanjang ingin, tidak sesuai kebutuhan. Dari kita membutuhkan tali sepanjang 20 meter, sedangkan kita hanya menemukan tali sekitar 5 meter, itu bisa guys, bisa kita sambung lagi. Nanti cara melintirnya, cara menyambungnya di pelintiran ini nanti akan saya ajarkan di episode berikutnya guys ya. Jadi tergantung dari Anda, dari warnanya. Kalau mau selang-seling, yang satu warna merah, satunya warna masih bisa digunakan guys ya, masih bisa digunakan. Nanti saya tunjukkan cara menyambung tali yang agar supaya bisa menyatu seperti ini, bisa digunakan dengan baik, dengan bagus dan kuat. Terus ya, oke ya, kita selanjutkan lagi guys, cara melintirnya sampai habis. Dan jangan lupa guys, like, share, and subscribe
untuk cangkir Surabaya Kreatif Jos. Cangkir Surabaya Kreatif Jos. Oke guys, kita ketemu lagi. Ya. Tadi yang saya katakan tadi untuk cara pemintalan atau pelintiran tadi, kalau pelintirannya mulai awal disesuaikan, ditarik dengan kuat sehingga posisi tali sama panjangnya. Nah, tadi ini saya kasih contoh guys ya. Tadi kalau talinya, cara melintirnya tidak ditarik dengan kuat, jadi seperti ini bos. Ini guys ya. Jadi posisi talinya tidak sama panjang bos ya, jadi berlainan, ada yang panjang pendek. Kenapa? Mulai awal sudah saya kasih, tadi saya sudah beritakan, kalau mulai awal ditarik, cara setelah dipelintir tariknya kencang sama panjang, nanti hasil akhirnya seperti ini apa? Tidak akan seperti ini guys. Jadi yang satu pendek, satunya panjang. Ini tadi saya beritahukan, saya akan contoh seperti inilah jadinya. Jadi pada waktu melintir pemintalan tadi, nah, ketika pelintiran yang sebelah sini dibentuk, dibentuk harus sambil ditarik guys. Nah, setelah ditarik sama panjang, nanti hasil akhirnya sama panjang seperti apa, yang tidak seperti ini guys. Dari posisi talinya sama panjang. Tapi karena tarikannya tadi kurang kuat, sehingga ada salah satu talinya yang pendek, ada yang panjang seperti ini guys ya. Ya, saya teruskan guys ya. Oke, tapi jangan lupa guys, ketika kita melintir di depan lutut, posisi tempat untuk kita melintir ini jangan sampai ada air atau berkeringat. Kalau sampai ada airnya atau berkeringat, pelintiran kita nanti akan licin, sehingga tidak maksimal nanti hasilnya. Dari usahakan harus keadaan kering ini guys ya. Ya terserah, ini sebelah kanan atau sebelah kiri terserah. Ini usahakan dalam keadaan kering, jangan sampai ada keringat atau air. Kalau sampai ada keringat atau air, tetap bisa melintir, tapi tidak maksimal guys. Hasil pelintirnya tidak maksimal. Jadi usahakan posisi tempat untuk melintir tali ini harus kering. Ini ya, ini ya. Nah, kalau udah kering itu enak guys, langsung pelintirannya tuh seperti tadi, seperti ini guys ya. Nah, satunya juga gini guys. Nah, ini ya. Setelah dua-duanya begini ya. Kalau memang dirasa masih kurang kecil, kurang maksimal, kita pelintir lagi guys. Nah, ini ketika kita bentuk pelintirnya seperti apa, nah kita sama-sama tarik guys, antara yang tarik satunya dengan satunya kita tarik, nah kita bentuk. Nah, ini yang saya maksud seperti tadi guys. Kalau seperti ini dilakukan mulai awal, tidak akan terjadi posisi tali sama, ada yang pendek ada yang panjang. Jadi kalau kita mulai awal kita tarik sama kuatnya, posisi tali tidak akan seperti ini, jadi sama panjang guys ya. Oke, jadi jangan lupa guys ya. Terus kita lakukan pelintiran lagi guys. Nah, ini kurang sedikit guys ya. Nah, oke. Yes, nah, oke ya. Oke ya. Oke, jangan lupa hasil akhirnya seperti ini guys. Ini yang hasil akhirnya pojok paling pojok sendiri, paling ujung dari seperti ini. Nah, hasil dari akhir yang paling ujung ini ya. Ini kita isolasi guys. Biar apa kegunaan isolasi? Biar enggak, dari hasil pelintiran tadi tidak akan memudar, tidak akan kembali lagi ke awal. Jadi tetap ada melintir seperti ini, seperti tali tampar gini guys ya. Oke, isolasi ini guys ya. Oke guys ya. Oke, untuk ujung ini ada dua guys ya, bisa kita isolasi, bisa kita ikat. Nah, kalau memang dirasa masih ragu untuk hasil untuk isolasi ini, khawatir nanti terlepas, nah, berarti
kita pakai opsi yang kedua, yaitu dengan cara diikat. Dengan cara bagaimana guys? Nah, seperti ini guys ya. Nah, ini hasil akhirnya. Ingat guys ya, jangan lupa setiap kita ngikat tali seperti ini kita tetap pegang guys, jangan sampai terlepas. Jangan sampai terlepas. Kalau terlepas, hasil pelintiran yang paling ujung ini akan tidak maksimal. Jadi akan terbuka, dia akan longgar lagi. Nah, seperti ini guys ya. Oke. Oke ya guys ya. Oke, kita ikat biasa aja guys ya. Oke, paling ujung sendiri. Nah, oke. Nah, oke. Ini guys ya. Nah, ini udah selesai guys. Untuk lebih rapinya lagi guys, nah kita gunting ini guys. Kita gunting. Ini rapi, nah seperti ini. Ada yang pendek, ada yang panjang ya guys ya. Nah, cara guntingnya pas di pojokannya guys. Nah, cara pojokannya kalau lebih rapi. Kalau lebih kuat lagi, nanti pojokannya kita bakar guys ini guys. Kita bakar, set. Nah, kita gunting dulu guys ya. Kita gunting dulu. Nah, nanti yang pojokan seperti ini guys kita bakar. Nah, biar kelihatan rapi ya guys ya. Oke ya. Inilah hasil dari kreativitas Cangkir Surabaya. Seperti ini guys. Nah, ini ukuran talinya tadi saya buat 2 meter guys ya. Ingat, tergantung dari kebutuhan Anda. Anda membuat 1 meter, 2 meter, 10 meter, 20 meter, silakan. Jangan lupa cara memintal atau melintir talinya seperti itu guys. Nah, kita harus butuh ketelatenan, harus butuh kecekatan, dan harus butuh kesabaran. Kalau 3 itu ada pada diri Anda, saya yakin hasilnya akan lebih bagus dari ini. Seperti ini guys. Ini sudah ada. Ini yang warna hitam guys ya. Warna hitam talinya. Ini juga saya gunakan untuk mengikat tali-tali bawaan saya di sepeda motor ini guys. Oke, ini yang merah. Nah, oke. Tadi Anda membutuhkan tali panjang ini 2 meter. Nah, anggap Anda membutuhkan 10 meter. Nah, kalau ini disambung seperti ini guys, nah, seperti ini umpamanya diikat lah gitu guys ya. Nanti hasilnya kan tidak sempurna guys, masih kurang bagus ya. Nah, seperti ini guys ya. Kalau yang tadi yang saya katakan ada tutorial sendiri cara membuatnya, cara mentalnya gini. Nah, nanti kan kelihatannya kurang bagus guys ya. Nah, nanti pada episode berikutnya akan saya beritahukan cara memintal atau memelintir tali sambungan ini guys. Jadi tali 2 meter disambung dengan tali ini, terserah warnanya sama atau warnanya beda, terserah. Jadi posisinya tali sambungannya enggak seperti yang tadi guys. Tadi ada sendiri tekniknya untuk cara menyambung tali ini guys. Ada tekniknya sendiri nanti. Nah, dalam episode berikutnya akan saya berikan tutorialnya seperti ini guys ya. Oke. Jangan lupa guys, ini sudah bisa dimanfaatkan, sudah bisa digunakan untuk mengangkut atau mengikat barang bawaan kita di sepeda motor maupun di mobil, maupun bisa untuk mengikat terpal di waktu kita hajatan. Ini lebih kuat, lebih rapi ya guys ya, kelihatan rapi ya guys ya. Dari kekuatannya tidak diragukan lagi. Oke. Nah, ingat, setelah Anda membuat tali ini, jangan lupa cara perawatannya, cara penyimpannya yang bagus. Jangan sampai setelah Anda bersusah payah membuat tali ini, sehingga cara menyimpan maupun perawatannya Anda sembarangan, sehingga tali yang Anda buat tadi akhirnya tidak bisa maksimal untuk Anda gunakan dalam waktu jangka panjang, sehingga akan ada kerusakan dalam tali ini. Seperti ini guys. Ini tali kalau tidak ada perawatan, penyimpanannya tidak sempurna, tidak bagus, perawatannya juga gitu. Nah, nanti seperti ini guys. Nah, bisa digunakan guys, tapi kita ragu apa? Kekuatannya akan tidak maksimal. Kita khawatir nanti akan terputus tengah jalan, atau kita waktu narik pada waktu pengikatannya dia akan putus guys ya. Oke ya, seperti ini guys ya. Jadi ingat,
perawatan dan penyimpanan tali hasil dari pelintiran kita itu lebih bagus, disimpan di tempat yang paling bagus dan tempat yang tidak mudah membuat tali ini rusak. Jadi tetap kita taruh di jok atau kita taruh di rumah, dan kita bisa manfaatkan, kita gunakan untuk mengikat barang bawaan kita di sepeda motor maupun di pickup, termasuk mengikat terpal di waktu kita mengadakan hajatan. Oke guys ya, dari itu dulu guys dari cara kita membuat tali tamper berbahan baku tali raffia. Semoga bermanfaat untuk Anda sekalian, jadi bisa Anda praktekkan. Dan ingat guys, cara membintangnya tadi, ingat ya, jangan sampai posisi tali itu panjang pendeknya itu berlainan, harus bisa sama panjang, jangan ada yang pendek dan panjang hasil akhirnya itu. Oke, terima kasih guys ya, jangan lupa like, share, and subscribe video yang saya buat ini guys ya. Semoga bermanfaat untuk Anda sekalian. Ingat, silakan dipraktekkan, dan jangan lupa cangkir Surabaya Kreatif, jos!